Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat tidak asing untuk kita, yang sebenarnya ini tuh jadi problematika di seluruh dunia, bahkan tidak hanya Indonesia, yaitu gangguan mental. Akan tetapi malah banyak di Indonesia sendiri ini gangguan mental malah orang-orangnya tuh dijauhi. Padahal sebenarnya mereka itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oke, baik, langsung saja. Next slide. Oke, hari ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada apa itu gangguan mental sendiri. Yang kedua ada jenis gangguan mental. Yang ketiga ada penyebab gangguan mental. Dan yang terakhir ada pengaruh gangguan mental terhadap perilaku di masyarakat. Oke, baik, langsung saja menuju materi yang pertama. Next. Oke, sebelumnya ada quotes dulu nih dari Linda. One small crack does not mean that you are broken. It means that you were put on a test and you didn't fall apart. Artinya ya, sebuah kesalahan kecil tidak membuat kamu itu patah. Tapi kamu itu ditaruh dalam sebuah tes dan kamu tidak goyah akan tes tersebut. Oke, next. Oke, yang pertama mungkin ada pengertian dari gangguan mental. Sebenarnya apa sih gangguan mental itu sendiri? Oke, definisi dari gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Oke, sebelumnya maaf kalau di sini saya agak menggunakan bahasa Inggris sedikit. Oke, a mental disorder, also called a mental illness or psychiatric disorder, is a behavioral or mental pattern that causes significant distress or impairment of personal functioning. Such features may be persistent, relapsing, and remitting, or occur as a single episode. Many disorders have been described with signs and symptoms that vary widely between specific disorders. Such disorders may be diagnosed by a mental health professional. Di Indonesia sendiri, penderita gangguan mental itu diidentikan dengan sebutan orang gila atau orang sakit jiwa dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal kita tahu sendiri, sebenarnya penyakit gangguan mental itu tidak seperti itu ya, karena orang itu mengidap gangguan mental sebenarnya juga tidak tahu bagaimana awal-awal mungkin atau gangguan mental itu bisa terjadi seperti apa atau mungkin jenisnya kayak apa, itu kan belum tahu. Jadi sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang harus dijauhi, tapi mereka itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, support dari kita, effort lebih dari kita agar bisa sembuh. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, seperti yang banyak dilakukan, malah orang-orang ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan dipasung. Padahal kalau menilik ya, ini tuh bukan sebuah yang tabu atau bagaimana, tapi mereka itu sakit. Jadi bisa sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Berikutnya ada jenis-jenis gangguan mental dari ringan sampai ke berat.
Gangguan kesehatan mental didefinisikan sebagai penyakit atau kondisi yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan sesuatu, bertindak, atau berhubungan dengan orang lain serta lingkungan. Terdapat beberapa jenis gangguan jiwa yang bisa terjadi pada siapa saja. Berikut diantaranya, misalnya pertama ada gangguan kecemasan. Kecemasan berhubungan dengan rasa takut terhadap objek atau situasi. Berikutnya ada gangguan mood. Gangguan jiwa ini berhubungan dengan sering merasa sedih, kelewat bahagia, atau gejolak dari kebahagiaan hingga kesedihan berlebih. Selanjutnya adalah gangguan psikotik. Penyakit kejiwaan psikotik melibatkan kesadaran atau pola pikir yang terdistorsi. Dua gejala yang paling umum adalah halusinasi dan delusi. Gangguan makan. Gangguan makan melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrem yang melibatkan berat badan serta makanan. Gangguan makan dapat berupa asupan makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan yang pada akhirnya dapat merusak kesejahteraan individu. Berikutnya adalah kontrol impuls. Gangguan kontrol impuls membuat penderitanya tidak dapat menahan keinginan atau dorongan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri atau orang lain. Berikutnya ini gangguan kepribadian. Ini adalah jenis gangguan jiwa yang membuat penderitanya mempunyai pola pikir atau perilaku yang cenderung kaku dan tidak sehat. Selanjutnya ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Seseorang yang mengalami OCD diselimuti dengan pikiran atau ketakutan konstan yang membuat mereka melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gangguan stres pasca trauma ada jenis gangguan jiwa yang mengikuti peristiwa traumatis atau menakutkan di masa lampau. Contohnya seperti serangan seksual atau serangan fisik. Berikutnya adalah gangguan disosiatif. Penderita gangguan disosiatif cenderung mengalami perubahan dalam ingatan, kesadaran, identitas, dan kesadaran umum tentang diri maupun lingkungannya. Selanjutnya ada gangguan factitious. Penyakit kejiwaan yang bersifat menipu ini adalah kondisi ketika seseorang secara sadar dan sengaja menciptakan atau mengeluhkan gejala fisik maupun emosional agar dirinya bisa berperan sebagai pasien. Berikutnya adalah gangguan seksual dan gender. Konseptualisasi gangguan seks dan gender terus berkembang sebagai tanggapan atas pengaruh budaya, ilmiah, politik, dan komersial yang beragam. Berikutnya adalah gangguan gejala somatik. Gangguan gejala somatik sebelumnya dikenal dengan gangguan psikosomatik. Jenis gangguan ini melibatkan seseorang memiliki fokus berlebih pada gejala fisik seperti nyeri, kelemahan, atau sesak nafas. Individu tersebut akan memiliki pikiran, perasaan, maupun perilaku berlebihan yang berkaitan dengan gejala fisik tertentu. Gangguan TIC. Orang yang dengan gangguan ini membuat suara atau melakukan gerakan tubuh yang tidak teratur dan berulang cepat secara tiba-tiba serta tidak terkendali. Hal ini terjadi akibat suatu perubahan di bagian otak yang mengontrol gerakan. Ya, itu tadi adalah jenis-jenis gangguan mental. Berikutnya dijelaskan oleh Mas Budi, silakan. Ya, yang selanjutnya adalah apa saja sih penyebab dari gangguan mental itu sendiri. Gangguan mental sampai saat ini belum pasti apa yang bisa menyebabkan terjadinya. Namun,
Kondisi ini terkait erat dengan beberapa faktor yang sangat kompleks. Menurut Luh Ketut Suryani, gangguan mental dapat terjadi karena 3 faktor yang bekerja sama, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosiokultural. Yang pertama adalah faktor biologis. Penyebab dari gangguan mental secara faktor biologis adalah gangguan pada fungsi sel saraf di otak, atau bisa saja terjadi infeksi seperti infeksi yang diakibatkan oleh bakteri Streptococcus, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental, penyalahgunaan nafsa dalam jangka waktu panjang, misalnya heroin dan kokain, atau bisa terjadi karena kekurangan nutrisi. Untuk faktor psikologis sendiri, gangguan mental dapat terjadi karena peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Menurut WHO, gangguan psikologis juga dapat terjadi ketika kita memiliki stres tinggi. Stres ini bisa terjadi sebagai contoh dapat terjadi akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ketika kita tidak bisa kemana-mana, kita akhirnya mengalami stres dan berujung pada gangguan mental. Pada faktor sosiokultural, seseorang bisa menderita gangguan mental disebabkan karena terjadi konflik-konflik sosial dan kultural antara diri manusia tersebut dengan lingkungannya, sehingga berakibat pada kondisi stres yang beruntut dan berakhir pada kondisi dirinya mengalami gangguan mental. Yang slide selanjutnya adalah pengaruh gangguan mental terhadap perilaku di masyarakat. Yang pertama adalah danger atau perilaku yang membahayakan. Perilaku yang membuat seseorang membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Yang kedua, dysfunction atau ketidakmampuan untuk beraktivitas normal. Penderita depresi dapat menarik diri dari rutinitas dan orang-orang di sekitarnya secara berkelanjutan. Perilaku tersebut dapat dikatakan menyebabkan disfungsi dalam kehidupan sehari-hari penderitanya. Yang ketiga adalah distres atau gangguan. Semua tindakan yang tidak biasa atau tidak umum dilakukan, misalnya berteriak di perpustakaan. Namun meskipun demikian, tidak semua kegiatan distres atau gangguan dapat digolongkan menjadi gangguan mental. Harus ada penyebab-penyebab khusus lain yang dimungkinkan di dalamnya agar distres atau gangguan bisa digolongkan sebagai gangguan mental. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Haikal. Ya, baik, mungkin ini slide terakhir yang merupakan ringkasan dari semuanya. Oke, jadi sebenarnya gangguan mental itu bukan sesuatu hal yang tabu ya, tapi gangguan mental itu sesuatu hal yang terjadi, yang umum terjadi pada manusia yang totalnya hampir 264 juta di dunia. Jadi hampir banyak orang yang menderita gangguan mental itu sebenarnya mereka tidak mengetahui jika mereka itu menderita gangguan mental juga. Tapi pada dasarnya orang-orang yang memiliki gangguan mental seperti ini tidak perlu kita jauhi, bahkan mereka itu sebenarnya butuh support dari kita untuk sembuh. Butuh effort yang lebih mungkin agar bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin bagi kita orang-orang normal yang tidak memiliki gangguan mental mungkin mudah, tapi butuh waktu dan butuh tenaga yang lebih untuk mereka yang mengalami gangguan mental ini untuk bergerak atau untuk beraktivitas.
Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.